Jadi yang versi terbarunya itu yang multibug. Jadi ada beberapa perkembangannya lah, terutama kalau multibug untuk komputasi yang paralel ya. Jadi kalau core-nya banyak ya bisa dibagi-bagi proses sampelnya. Oke, baik, sambil menunggu kita bisa mulai ya. Silakan berdoa dulu sebelum kita mulai. Silakan berdoa. Di sini ya, Pak. Ya, silakan. Sebelum memulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas yang multibug aja ya. Saya rencana pakai jak, kayaknya nanti terlalu banyak materinya. Jadi fokus di multibug saja. Yang paling mudah. Karena ada versi grafisnya gitu ya. Jadi sebelumnya kita bahas apa? Kemarin kita bahas keep sampling, keep sampler, itu polyhasting gitu ya. Kalau di sini memakai keep sampler, tetapi dalam pemrogramannya tidak melalui full conditional. Jadi ada bahasa pemrograman tersendiri yang berupa probabilistik gitu ya. Jadi di sini hanya menentukan priornya apa dan likelihood-nya apa, serta formula persamaannya apa. Baik. Jadi pada tahun 89 itu mulai ada suatu project bugs. Bugs itu Bayesian inference using keep sampling. Keep sampler kan tahun 84 kalau tidak salah. Jadi bikin project membuat suatu bahasa pemrograman tapi yang istilahnya probabilistik, yang memanfaatkan juga kecerdasan buatan gitu, sehingga lebih mudah dalam hal pemodelannya nantinya, komputasinya lebih mudah untuk Bayesian. Jadi kalau kita langsung membuat program keep samplernya kan harus, pertama kan kita apa kemarin yang tahapnya kan kita harus setelah hitung posterior kita menentukan full conditional gitu ya, menghitung full conditional baru kita bisa membuat programnya. Jadi pemrogramannya itu bisa dari dua sisi. Jadi kalau pemrograman yang pakai R secara langsung, yang keep sampler gitu atau multiple hashing,
itu melalui sisi sebelah kiri atau yang sisi posteriornya. Nah, kalau yang diterapkan di sini itu yang melalui sisi kanan. Jadi tentukan lalihut, tentukan prior, nah, jadi kan sebelah kanan. Sisi kanannya yang berbasis sisi kanan. Jadi yang mulai pertama kali yang bahasa pemrograman yang Bayesian itu yang bug ini yang pertama kali muncul. Dan ini juga menginspirasi bahasa pemrograman yang lain. Tapi terakhir ini tahun versi 143 terakhir WinBug ini versinya. Tapi sampai sekarang masih banyak yang memakai meskipun sudah berhenti pengembangan sampai 143, tapi masih banyak yang memakai. WinBug ini arsitektur pemrogramannya masih close ya, kodenya tidak ada. Nah, kemudian di OpenBug dibuat, berarti WinBug dibuat ulang, berarti bukan WinBug-nya sendiri ya, tapi dibuat ulang dengan bahasa black box, pakai black box, itu mirip Pascal, mirip komponen Pascal. Sama-sama pakai itu WinBug juga sama, cuma kalau OpenBug versinya lebih tinggi yang dipakai. Berarti bahasa yang dipakai black box itu kalau OpenBug bikinnya. Tetapi source code dari OpenBug ini ada, berarti open source bisa misalnya kita bisa lihat kodenya, mau mengedit juga bisa gitu ya. Nah, selain berjalan di Windows, OpenBug juga berjalan di Linux. Tetapi kalau Linux tidak ada grafisnya, jadi menjalankannya lewat R gitu. Bisa pakai aplikasi Bug atau R2WinBug bisa juga. Versinya terakhir tahun 2014, versi 323. Itu berhenti terakhir. Nggak ada versi baru lagi. Lalu ada JAX. Ini dibuat, kalau tadi kan pakai black box ya, pakai black box, komponen 1, komponen Pascal. Nah, kalau yang ini pakai C++ dibuatnya, JAX ini. Pakai C++, source code-nya juga ada, open source juga, pakai C++. Dan yang beda ya sebagian sama dengan berarti yang sintaksnya WinBug bisa jalan di JAX, tetapi juga ada beberapa modifikasi. JAX ini bisa istilahnya yang vektoris berupa vektor itu. Jadi perkalian vektor bisa dilakukan di JAX ini. Perkalian matrik, perkalian vektor bisa. Mirip kayak ya kita mengalihkan di R gitu ya. Itu kalau di JAX bisa. Kalau di WinBug, OpenBug tidak bisa secara langsung perkaliannya. Perkalian matrik tidak bisa. Dan fungsi-fungsi di JAX ini juga lebih banyak dibanding yang WinBug, OpenBug. Nah, versi terakhir ini versi 4.3.0 tahun 2017. Dan distribusi di WinBug itu tidak banyak, lebih banyak di JAX. Dan kalau menambahkan distribusi sendiri, kalau yang distribusi yang baru gitu, ya kalau yang tadi karena WinBug memakai Blackbox tadi, kalau menambahkan distribusi baru ya lewat Blackbox. Kalau yang JAX, kalau menambahkan distribusi baru ya pakai C++. Kalau yang distribusi yang saya kembangkan kemarin, saya bikin di JAX juga
tambahan modulnya untuk Bayesiannya. Nah, Jack sebetulnya juga mendukung komputasi paralel juga. Bisa paralel memanfaatkan prosesornya gitu ya. Jadi kalau yang 4 core, 2 core itu ya bisa dimanfaatkan. Ya ini di sini Multibug juga mengembangkan OpenBug, berarti basisnya pemrogramannya melalui dari OpenBug, dari source OpenBug, dikembangkan untuk komputasi paralel. Selain itu ya ada beberapa tambahan untuk model terbaik, memilih model terbaik. Sudah pernah kenal AIC ya? Kenal HKIK Information Criteria, oke. Nah, kalau di Bayesian tuh pakai DIC, Deviance Information Criteria. Itu di WinBug, lalu dikritisi rumusnya, diperbaiki di OpenBug. Jadi beda di IC-nya di WinBug sama OpenBug beda. Jadi ada diperbarui di OpenBug. Lalu di Multibug yang dipakai itu WAIC atau WAIC ya, WAIC atau Watanabe AKK Information Criteria, Watanabe, yaitu yang dikembangkan Watanabe. Kenapa pakai WAIC? Ya WAIC ini lebih rasanya lebih Bayesian gitu dibanding DIC. Jadi lebih Bayesian karena memanfaatkan semua kemungkinan kalau WAIC. Nah, selain semua tadi pakai bahasanya bug namanya, tadi bahasa pemrograman yang di baik Jack, WinBug, Multibug, OpenBug itu bahasanya bug semua. Biasanya di sini keep sampler. Cuma dengan arsitektur berbeda-beda. Ada juga yang sebetulnya di R itu ada Nimble, itu juga pakai bugs. Ya, algoritmanya lebih beragam. Kan sebetulnya kan keep sampler itu kan kemarin kita jelaskan bahwa membangkitannya satu-satu ya. Setiap full conditional itu kan dibangkitkan. Setiap parameter sesuai full conditionalnya. Nah, ketika full conditional tidak closed form, maksudnya closed form di sini itu distribusinya yang full conditional tadi, full conditional posterior itu tidak umum. Yang dimaksud umum sini kayak normal, gamma, wibul gitu yang sudah ada. Jadi secara program sudah ada paketnya, tinggal jalankan gitu ya. Nah, kalau itu yang full conditionalnya tidak umum, nah itu kan memakai algoritma yang sudah kita pelajari dulu yang untuk univariate, ada AR, Aceton Jackson, Metropolis gitu ya. Ada pakai slice juga, ada slice sampling. Enggak saya jelaskan, ada slice sampling. Nah, kalau yang di Nimble itu lebih beragam, lebih banyak algoritma untuk membangkitkan sampelnya. Jadi keep sampler sebenarnya tidak murni, biasanya ada gabungan dengan yang lain. Bisa kalau gabung dengan Metropolis ya namanya Metropolis within Gibbs gitu ya. Metropolis di dalam Gibbs. Jadi bercampur sebetulnya di WinBug ini juga Multibug itu bercampur, tidak murni Gibbs sampler gitu ya. Meskipun namanya using Gibbs sampler. Karena algoritma pokoknya itu memang Gibbs sampler, tetapi untuk masing-masing pembangkitan di parameter itu ya tidak selalu closed form, jadi bisa memakai algoritma yang lain. Nah, karena ini jadi ada peringatan bahwa memakai bugs ini juga perlu hati-hati. Kenapa? Pertama kita harus memahami
tentang metode Bayesian. Gimana menentukan priornya, model ini priornya apa gitu. Kan itu paham Bayesiannya lah. Itu lebih baik kalau paham Bayesiannya. Kan kalau misalkan gini, ketika data sedikit di Bayesian, ketika data kan Bayesian gabungan secara proporsional gabungan antara likelihood dan prior. Ketika data sedikit dan priornya itu variannya kecil, berarti prior itu mendominasi. Nah, berarti kan kalau prior mendominasi, berarti priornya harus yang bagus ya. Berarti emang bisa menggambarkan dari parameter tersebut gitu. Jadi informasinya harus yang informatif. Tetapi kalau datanya banyak, pengaruhnya dari prior itu sedikit. Jadi kalau data banyak didominasi oleh likelihood. Data banyak. Jadi kalau data sedikit didominasi oleh prior, kalau data banyak didominasi oleh likelihood. Nah, seperti itu ketika data sedikit, priornya yang bagaimana ya, itu yang perlu dipelajari. So, ketika data sedikit, kita pakai yang prior yang tidak informatif, itu relatif tidak baik, tidak tepat lah kalau data sedikit tapi tidak informatif. Ya, ketika data sedikit, seharusnya yang informatif. Dan informasinya juga sumbernya yang baik pendapat ahli atau penelitian sebelumnya. Lalu di sini kan MCMC itu adalah suatu pendekatan, suatu perkiraan kan. Jadi memperkirakan distribusi posteriornya apa gitu. Itu kan perkiraan. Jadi lebih tepat pakai analitik. Nah, sehingga syarat-syarat dari supaya ini sesuai, nah, syarat-syarat dari MCMC perlu dipenuhi. Nah, jadi syarat konvergensinya itu. Jadi harus konvergen, MCMC harus konvergen. Ya, konvergen kemarin memenuhi syarat-syarat kemarin ya, yang irreducible positive recurrent gitu. Ya, syarat-syarat itu terpenuhi sehingga namanya ergodik. Kalau itu terpenuhi konvergen, ya baru bisa. Jadi tidak asal keluar hasil, kalau nggak konvergen ya nggak bisa dipakai. Jadi perlu hati-hati di sana. Jadi syaratnya harus konvergen dulu, baru itu bisa dipakai untuk estimasi. Tadi yang multibag bisa download di sini ya. Nah, menu-menu di multibugs ini ada untuk editing filenya, ini lalu untuk MCMC-nya, ini untuk membuat doodle, membuat peta juga bisa, lalu untuk dokumentasinya secara umum. Nah, ini yang ada untuk file window help, kan ini suatu menu umum ya, kebanyakan program-program ya ada menu ininya. Jadi kebanyakan program ada menu file, open file kan pasti ada, atau help itu ada. Jadi ya sama kayak yang lain kan, kayak file ya untuk ngeprint, untuk buka, bikin halaman baru gitu ya, untuk menyimpan gitu ya di file. Lalu menu window itu ya untuk tampilannya, mau yang horizontal atau bertumpuk. Lalu ada menu help-nya, di help ini ada distribusi sama fungsi. Jadi distribusi apa saja yang dipakai di multibugs dan fungsi yang ada itu bisa dicek di sini.
Jadi saya ini kan ya, ini distribusi. Nah, di sini ada banyak macam-macam distribusinya, ada Bernoulli, binomial gitu ya, negatif binomial. Dan ini juga perlu diingat yang biasanya ada dua versi kan, ada eksponensial, kan ada dua versi rumus. Ada yang eksponensial, ada yang per kan ya. Gamma juga ada yang betanya itu per, ada yang kali. Nah, kalau di gamma ini yang dipakai adalah yang kali ya. Ada yang rate, bukan yang skala. Kalau per yang skala istilahnya, ini yang rate. Lalu kalau yang normal, ini yang discrete ya. Nah, di sini normal itu memakai presisi. Jadi denom mu tahu. Kalau di R kan denom mu dan SD ya, satu deviasi. Nah, di sini pakai tahu itu presisi. Presisi ini super varian. Super varian. Jadi distribusinya ada yang kontinu, ada lumayan banyak. Ada yang multivariate, ada Dirichlet, multivariate normal, student T ada, yang normal Pareto, uniform Weibull ada. Ada juga generalized gamma. Jadi lumayan banyak dibandingkan beberapa ini di Winbag tidak ada. Jadi lebih banyak yang di multibag ini distribusinya. Nah, fungsi-fungsinya juga bisa dilihat di help function. Nah, ini ada untuk cilok, log, cos, eksponensial, logit, buat integral. Tapi tidak terlalu banyak fungsi-fungsi yang ada gitu. Nah, kalau perkalian nanti di sini ada pakai apa? Inprod. Parallel matrix. Itu tidak bisa langsung, berarti lewat inprod. Bisa menghitung inverse, determinan juga ada. Ini lebih banyak dibandingkan Winbag fungsi-fungsi tambahannya. Oke. Jadi bisa dilihat di help-nya untuk fungsi apa saja yang ada sama apa namanya distribusinya. Ya karena tadi kan distribusinya itu tidak ada semua ya. Fungsi juga kalau ada fungsi dan distribusi yang mau ditambahkan bisa tambahkan sendiri. Tapi ya pakai itu black box membuatnya. Ya barangkali ada yang minat untuk apa skripsi juga bisa itu nambahkan distribusi. Lalu untuk editing. Nah, di sini ada untuk encode apa istilahnya? Ada di decode sama di encode ya. Jadi filenya nanti diubah di apa istilahnya itu? Ada yang tahu? Menjadi bentuk apa tidak terbaca kalau lebih ke mendekati bahasa ini ya. Itu kayak dikompil gitu ya. Kalau di Winbag dipakai untuk ini apa? Ketika di Winbag aslinya kan ada lisensi lah untuk memasukkan lisensi gratisnya itu ya pakai ini decode. Tapi kalau ini jarang dipakai sih, kalau jarang dipakai di sini. Lalu ada atribut. Nah ini untuk ukurannya, mau melihat ukuran hurufnya, warna gitu dari atribut ini. Lalu untuk editing
bisa menambahkan objek. Misalkan nanti ada doodle atau ada kodenya dimasukkan lewat sini, copy paste gitu ya. Di menu untuk ya kayak biasa lah, ada copy paste, delete, untuk memilih dokumen mau pindahin lewat sini. Lalu menu info di sini bisa juga untuk mengopen log dari prosesnya. Lalu modul yang dipakai apa saja gitu. Tadi modul ini yang ada di multipack itu apa saja yang ada, itu bisa dicek di sini. Kalau mungkin updaternya itu tadi yang saya bilang ada HRS, slice, itu bisa dicek di sini. Ketika kita menjalankan bisa terbuka. Jadi ketika mau kita pakai itu apa yang dipakai oleh multipack algoritmanya selain keep samplernya, apakah adaptive regression sampling atau slice, ya bisa dicek di sini. Nah, yang menu yang utama yang dipakai dalam proses pemodelan komputasi ini adalah menu model ini. Model specification ini yang dipakai, yang termasuk bagian dari proses komputasinya. Spesifikasi model. Di sini nanti kita cek dari sintaksnya lewat cek model, lalu di-compile tadi sintaksnya. Oh, di load data dulu. Masukkan data, lalu di-compile, masukkan inisial. Lalu ini yang membedakan di multipack di sini. Kalau di WinPack nggak ada ini disebut. Nah, di multipack ini, ini gunanya untuk yang apa? Paralel tadi ya, paralel. Jadi membagi ke sekian core di prosesornya. Lalu ada menu update, ini juga yang dipakai. Nah, ini proses iterasinya. Berapa iterasi yang diperlukan. Itu di sini yang proses ininya. Lalu di inference ini untuk menyimpan apa yang mau disimpan dari parameter. Misalkan kalau normal ya mungkin mu-nya kita mau mu saja gitu boleh. Atau mau mu presisi atau varian atau standar deviasi ya bisa kita tentukan di sini. Lalu kita bisa di sini ada di menu ini ada statistiknya, di summary dari posteriornya, rata-ratanya berapa, intervalnya, credible intervalnya berapa gitu. Lalu kode yang ini yang kemarin untuk objek MCMC yang kita pakai kemarin waktu untuk ngecek bikin grafik di R gitu ya, itu bisa lewat dari kodenya ini. Nanti hasilnya bisa disimpan. Nah, kodenya ini bisa diolah di R untuk ngecek konvergensi macam-macam. Ini untuk yang di sini untuk diagnostik ini untuk ngecek konvergensinya yang di sini, yang diagnostik. Nah, itu ada menu doodle. Nah, sini yang agak membedakan dengan yang lain. Tadi WinPack, Multipack, dan OpenPack itu ada doodle-nya. Nah, di sini doodle ini menggambarkan ini, mana likelihood, mana prior gitu ya. Jadi di sini kan Y sedangkan likelihood, Y normal, mu dan presisi ya, rata-rata presisi. Nah, di sini ini Y-nya itu likelihood-nya, ini priornya. Parameternya ada prior, ada distribusinya. Di sini untuk prior, di sini untuk prior. Di sini untuk likelihood-nya. Jadi penentuannya hanya itu tadi, tentukan likelihood, tentukan prior mu, tentukan prior dari tau. Dan prosesnya seperti itu dengan DAG ini. Jadi untuk belajar alurnya Bayesian lebih mudah lewat DAG ini. Lalu ada menu map itu untuk geobag.
Jadi ini gunanya ketika analisis spasial pakai CAR itu ya, conditional CAR itu apa panjangannya ya? Saya lupa panjangannya. Ini untuk spasial. Nah, ini menu example. Ini banyak contoh-contoh modelnya dan sintaksnya. Hati-hati untuk sebagai bahan belajar. Jadi model apa saja, banyak macamnya di sini. Coba saya inginkan ya. Di sampel misalkan contoh 1 ada distribusi, ada normal hierarki, ada distribusi model conjugate gamma Poisson. Ya, isinya model-model yang agak rumit itu ada di contoh-contohnya banyak. Nah, seperti ini ada contohnya, doodle-nya, ada sintaksnya, datanya ada, ya tinggal dijalankan. Jadi sebagai bahan latihan bisa dicoba. Nah, yang membedakan di antara WinBug dan multibug ini di sini. Nah, kalau di sini ada istilahnya logical, ada istilahnya stokastik, ada yang konstan. Nah, kalau yang konstan ini yang kotak, untuk data itu konstan. Jadi variabel E kan diregresi kan konstan, itu kotak. Kalau suatu persamaan gitu pakai yang ini, yang segitiga. Kalau yang di WinBug itu bukan segitiga tapi tetap bulat elip begini, tetap sama-sama elip. Kalau di multibug ini dibedakan ketika namanya apa? Logical. Yang persamaan itu namanya logical. Itu kotak segitiga. Nah, yang elip ini yang stokastik, yang random. Jadi ini pembedanya di sini saja. Ada pertanyaan sampai sini? Ini perkenalan dulu menu-menu ya. Ini kalau harus dicoba-coba baru bisa. Lalu sintaksnya itu diawali dari ini. Ada model, lalu dibuka pakai kurung kurawal, ditutup kurung kurawal. Jadi yang mengawali dari sintaks modelnya ini yang mengakhirinya. Ini harus ada ini. Nah, parameter model tadi yang tidak EGT nanti namanya node ya. Disebut node. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi bahwa node tadi atau variabel ada 3 kategori. Pertama, ada yang tadi konstanta ya, yang kotak tadi. Jadi yang kotak tadi biasanya untuk yang data yang intinya yang nanti angkanya perlu dimasukkan. Jadi yang ada angkanya itu konstanta. Jadi nantinya di input, jadi harus masuk di data, itu konstanta. Baik data misalkan data variabel bebasnya gitu ya, atau parameter hiperparameter, jadi parameter dari prior itu bisa itu konstanta. Lalu ada komponen stokastik, berarti ini yang variabel acak. Jadi yang acak ini kan apa kemarin? Ada yang masih ingat? Di Bayesian yang dianggap variabel itu apa? Ada yang masih ingat?
Gimana, ada yang tahu? Mbak Intan, apa variable random yang di Bayesian? Pertama yang jelasan parameter ya. Di Bayesian kan parameter itu variable random. Berarti parameter di sini adalah yang stokastik. Ya. Apalagi? Berarti yang punya distribusi apa? Yang ada prior berarti kan parameter. Yang apalagi likelihood itu juga ada distribusinya kan. Apalagi? Yang variable random apa? Mas dari Sasar, apa selain parameter apa yang variable random? Kan yang tidak diketahui kan, berarti yang tidak diketahui itu yang variable random apa saja? Mas Azam tahu, masih ingat? Variabel ya Pak, yang mau diestimasi. Iya, yang variabel itu apa saja? Yang dianggap variabel acak itu apa? Selain parameter. Pak ya. Yang tidak berarti yang kan di Bayesian itu yang variabel acak itu yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui itu acak. Parameter yang tidak diketahui kan ya, itu acak. Ya. Nah, kalau variabel yang tidak diketahui apa? Yang variabel laten. Oh. Ya kan, variabel laten itu kan tidak diketahui, ya kan? Itu kan diketahui melalui indikator-indikator kan. Variabel laten tidak diketahui. Sama satu lagi apa? Missing data. Ya kan, missing data kan datanya nggak ada tuh, tidak diketahui. Itu juga variable random. Berarti itu komponen di stokastik. Yang di stokastik ini selain parameter, kan di sisi kanan itu ya, sisi kanan rumusnya Bayesian, di situ kan ada likelihood, itu yang stokastik. Lalu yang ada priornya, apa yang di prior itu? Yang mempunyai prior adalah parameter, missing data sama variable laten. Yang tidak diketahui gitu. Itu yang stokastik. Kalau konstanta tadi yang data, yang berupa data, baik data tadi kalau diregresi ya variabel bebasnya gitu kan, atau nilai dari hiperparameter, arti parameter dari prior hiperparameter. Lalu ketiga ada komponen logical. Nah, kalau logical ini untuk node untuk persamaan. Jadi kalau diregresi gitu kan regresi biasa gitu ya, normal kan Y mu. Nah, mu-nya itu adalah persamaan regresi. Regresi itu kan rata-rata kan ya, garis itu kan satu rata-rata kan ya. Berarti mu-nya itu persamaan regresinya. Ini itu persamaan regresinya. Nah, ketika mendefinisikan rumus tadi mu sama dengan apa gitu, A ditambah BX gitu ya misalkan. Itu masuknya di logical. Atau membuat standardized data, standarisasi gitu. Ya, di logical. Berarti yang berupa persamaan matematika
Itu yang komponen logical. Jadi tadi di DAG tadi logical itu segitiga, yang stokastik itu yang elip, konstanta yang kotak. Jadi kalau misalkan ini regresi ya, regresi linear sederhana, kan ada Y sama dengan A ditambah BX plus E ya. Asumsinya errornya normal misalkan 0 sigma kuadrat. Berarti itu parameternya apa saja? Nanti ada Y sama dengan A ditambah BX ditambah error. Errornya distribusinya normal 0 sigma kuadrat. Itu parameternya apa saja? Regresi linear sederhana. Ya, A sama B, satu lagi apa? A sama B, dan tadi sigma kuadrat. Sigmanya itu sigma juga parameter. Sigma parameter. Ketika pakai OLS, biasanya yang regresi biasa itu kan diestimasi dari error kuadrat ya. Nah, kalau di sini yang Bayesian, sigma juga diestimasi punya posterior sendiri. Tidak dihitung berdasarkan errornya. Jadi kalau regresi ini sederhana ya A, B sama sigma. Bisa juga presisinya tahu tadi ya. Bisa kita pilih terserah mau variannya yang kita lihat atau standar deviasi atau presisi ya boleh. Itu kan masih satu parameter cuma bentuk lain gitu ya. Baik presisi, standar deviasi atau varian. Nah, untuk yang stokastik itu apa tadi yang stokastik? Parameter, missing data, variable laten gitu ya. Sama likelihood. Nulisnya kayak gini, berarti variabel ada tilde-nya. Dan lalu distribusi dalam kurung parameternya apa saja. Jadi yang tanda tilde itu menambahkan yang stokastik ya. Yang lambang tilde ini. Jadi yang likelihood-nya saya ulang parameter, missing data, dan variable laten. Di nama variabel bisa apa saja, asalkan namanya tidak sama dengan yang sudah sintak ada di WinBag gitu ya. Asalkan nggak ada yang sama dengan sintaknya WinBag. Lalu distribusi ini ya sesuai yang ada di WinBag. Jadi kalau mau distribusi yang lain, di multibag ya sorry. Distribusi yang ada di multibag. Kalau mau distribusi lain ya ditambahkan sendiri, bisa tambahkan sendiri bisa. Tapi penulisannya biasanya sama kayak di R. Jadi kalau normal ya di nom, gamma ya di gamma gitu ya. Poisson ya di pois gitu ya. Ya sama kayak di R, cuma bedanya tadi di R itu kan normalnya sama mu dan standar deviasi ya atau sigma. Kalau di sini presisi di WinBag pakai presisi. Di tahu, berarti mu tahu. Nah ini presisi. Itu yang agak membedakan dengan yang di R. Tapi secara umum penamaan distribusinya mirip, dinom itu mirip ya. Nah untuk yang berupa node yang berupa skalar, vektor, matrik ya. Kalau skalar ya cukup nama saja ya, misalkan dilambangkan kayak V gitu ya, cukup. Atau U ya cukup seperti itu.
Tapi kalau vektor itu ada tanda ini, tanda kurung siku. Berarti ini melambangkan vektor. Kalau V saja tanpa kurung siku ini itu skalar. Dengan kurung siku ini adalah vektor. Nah, ketika di dalamnya ada koma gitu ya, berarti M koma, nah ini berarti matrik. Nah, untuk yang vektor, kalau mau ada VI berarti elemen dari vektor ke I. Elemen ke I dari vektor ya, elemen ke I dari vektor. Sama ini juga elemen ke IJ dari matrik. Ini penulis sintaks dari matrik. Nah, kalau array untuk lebih dari ini lebih dari 2. Misalkan IJK, IJKL gitu ya. Nah, kalau 4 indeksnya, berarti kalau matriknya ya, array-nya ini, koma itu 3. Berarti ini array, berupa array. Kalau mau setiap komponennya, berarti elemennya berarti ini, terus I, J, K, L. Kalau misalkan ada A, A buka kurung, langsung koma, tanpa I ya, langsung koma, J, K, L. Itu berupa apa? Berarti A, buka kurung, langsung koma, JKL. Itu apa? Matrik, array, atau vektor? Ya sama kayak di R. Coba Mbak Talita. Kira-kira apa? Ada? Mas Kiran Aldi? Apa itu apa? Vektor, matrik, atau array? 3A, langsung koma, J, K, L. Ketika I3 kan elemennya. Gimana? Masih terhubung? Mbak Arina? Apa? Tebak aja, nggak salah nggak apa-apa. Salah juga nggak, saya marahi kok. Matriks mungkin ya Pak. Matriks. Kita lihat ini kan, yang kosong ada berapa? 1 kan ya. Ya kalau 01 kayak apa? Berarti kan vektor. Ya. Kalau ini yang kosong ada 2, berarti matrik. Nggak apa-apa, jawab saja. Salah juga nggak apa-apa kok. Ya. Oke, terima kasih. Nanti kalau misalkan A, lalu koma lagi, baru KL, berarti berupa matrik gitu ya. Berupa matrik. Nah, nanti paham ini nanti kalau mau bikin perkalian matrik lewat improt itu lewat sini. Ada pertanyaan tidak?
sampai sini. Nah, beberapa fungsi yang ada di multivax ini yang hanya beberapa saja. Ini ada untuk absolut, nilai sin cos, eksponensial, log gitu, log faktorial, log gamma, ada akar gitu. Tahu nggak log gamma itu dipakai di apa? Rumus yang ada gamanya itu apa? Ada fungsi gamanya. Di distribusi apa? Kita ya. Kenapa? Enggak di distribusi apa yang ada? Yang ada fungsi gamanya. Ya, fungsi ya distribusi gamma. Distribusi gamma ada gamanya, ada super gamma alpha gitu kan? Ya. Ada super gamma alpha. Kalau yang ada betanya ya distribusi beta kan, ada fungsi betanya. Nah, fungsi beta kan ada hubungannya dengan fungsi gamma ya. Masih ingat tidak? Ya kalau biasa otak-atik rumus di StatMod ya tahu. Oke. Lalu ada fungsi yang lain untuk menghitung rank itu. Rank dan ranked. Kalau rank ini ada rank elemen vektor V yang ke K. Pada ini rank keberapa? Nah, kalau yang ranked ini elemen vektor V dengan rank sama dengan K. Itu beda. Di rank sama dengan K, kalau yang ini rank pada vektor ke K. Nah, untuk menghitung nilai maksimum minimum ya pakai ini, kombinasi rank ini. Lalu ada V itu CDF dari norma standar. Nah, inprod ini untuk perkalian vektor. Inprod. Jadi V kali W itu, inprod V sama W, berarti inner product. Berarti masing-masing elemen dikalikan gitu ya. Pakai inprod. Jadi operasi perkalian matrik ya pakai inprod ini. Untuk perkalian matrik. Jadi di Winbug ini, di multibug, ada keterbatasan ketika membuat persamaan, misalkan A ditambah BX, B1, X1, B2, X2, tambah B3, X3, dan seterusnya. Itu kalau terlalu panjang itu nggak mau. Biasanya error. Ya, cara mengatasinya ya lewat ini, input ini. Ya, silakan dipelajari. Ya, sama kayak perkalian ini kan, perkalian matrik. Perkalian matrik kan baris kali apa? Kalau baris kalikan dengan kalau yang pertama baris, seperti yang kedua dikalikan dengan masa udah lupa. Perkalian matrik. Ya nanti harus ya harus nah itu dipilih untuk mengalihkan matrik ya dipilih baris sama dipilih kolom. Itu nanti jadi perkalian matrik. Tapi pakai operasi looping. Pakai looping. Kan harus sama kan jumlahnya kan? Baris dan yang di kolom. Itu pakai operasi for
ada looping, tidak bisa langsung. Kalau di R kan bisa langsung. Nah di Jack itu bisa langsung tukaran matrik gitu. Ya kalau di multivag ini nggak bisa. Ya melalui ini input ini bisanya. Nah, ada juga operasi biner. Jadi untuk pakai equal, kalau equal ini membandingkan dua nilai yang menghasilkan, berarti satu jika sama, 0 berbeda. Kalau yang ini jika satu lebih besar sama dengan, yang 0 jika lebih kecil sama dengan. Ya ini sama kayak untuk operasi if gitu ya, memilih nanti apa dikalikan apa itu nanti untuk memilih, sama kayak mirip kayak if gitu. Jadi nggak ada if di bugs ini, nggak ada if, adanya for. Looping aja, hanya looping saja. Kayak yang conditional gitu yang nggak ada. Mesti if-nya nggak ada. Nah, ada juga yang link function. Mungkin ada yang tahu ini kan regresi logit ya, logistik atau regresi logistik gitu ya. Tahu kan ya regresi logistik? Ya saya tahu itu kan untuk klasifikasi yang standar kan untuk klasifikasi logistik. Sebelum kenal random forest atau NN ya logistik yang biasanya awal mula dikenalkan klasifikasi. Nah di logistik kan ada namanya fungsi penghubung atau link function-nya. Bisa bermacam-macam. Ada yang logit, ada yang probit, ada yang clog. Satu lagi apa ya? Saya lupa. Ada 3 macam, ada yang lainnya. Ada juga robit juga ada, robit, logit. Kalau log itu kan untuk yang distribusinya Poisson ya, regresi Poisson ya pakai log. Nah itu ada fungsinya di WinBug. Jadi langsung probit Y sama dengan X gitu ya. Dan ini kan perintah kan sama kayak di R kan ya, sampai seperti ini. Kecil minus itu sama dengan masuknya kan ya. Ya sama kayak di R. Nah yang ada operasinya itu yang untuk matrik, inverse, sama log determinan. Ada sintaksnya. Kalau yang perkalian nggak ada. Nah, yang banyak dipakai ini sintaks for ini, yang banyak dipakai, yang sering ya untuk loopingnya kan ya. Nanti harus di looping dari data pertama sampai ke n, yaitu ada loopingnya. Ya ini yang banyak dipakai. Berarti kayak gini menjumlahkan X dan Y, vektor X dan vektor Y, ya nggak bisa langsung X tambah Y itu nggak bisa. Nggak mendukung itu. Ya harus pakai perintah for. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kita ulangi, ada 3 macam tanda kurung ya, 3 macam tanda kurung. Ada yang kurung biasa, itu digunakan untuk operasi matematika, misalkan ada di log atau X1 tambah X2 dalam kurung
kali berapa itu kan untuk operasi matematika. Lalu untuk fungsi-fungsi matematika gitu ya. Lalu juga di dalam perintah for dalam kurung gitu ya. Itu yang kurung. Yang kurung siku tadi untuk vektor dan matrik kan ya, kurung siku. Nah, untuk kurung kurawal ya digunakan untuk ini deklarasi tadi awal model itu ya. Dan untuk di dalam perintah for setelah for ada kurungnya, itu kurung pakai kurung kurawal. Ya kan sama kayak program DR ya. Ada 3 macam kurung. Nah, dalam menentukan model, dalam penentuan model di Bayesian, seperti kita sudah pelajari bahwa ada likelihood kan, ada prior. Nah, likelihoodnya kan berarti ini berdistribusi ya. Distribusinya apa? Parameternya theta. Nah, kalau theta ini terhubung dengan suatu link function, maka bisa kayak gini. Tadi theta sama dengan theta sama datanya. Jadi contoh yang tadi regresi ya. Regresi itu y kan normal mu. Kalau asumsi awalnya 0 sigma kuadrat, jadinya y kan normal mu sigma kuadrat atau mu tau presisi ya, mu presisi. Nah, mu tadi kan sama dengan regresi ya. Mu sama dengan A ditambah Vx. Berarti mu itu tadi mu sama dengan apa itu tadi link function-nya. Itu namanya identitas. Kalau yang logit tadi ya link function logit. Logistik tadi pakai logit link function-nya. Kalau Poisson link function-nya log gitu. Poisson kan apa? Parameternya theta ya. Nah, link function-nya ada log theta. Jadi intinya gini, di susunan di Winbach itu ada likelihood ya. Likelihoodnya ada parameter. Nah, kalau parameter tadi bisa suatu fungsi dari theta dan datanya yang tahu. Berarti ini adalah logical tadi ya. Tadi contoh normal mu sigma kuadrat, mu sama dengan A tambah Bx. Tadi kan logical. Berarti kalau mu i, kalau regresi berarti mu i, ini A ditambah Bx kali A ditambah B kali Xi gitu ya. Itu yang persamaan ini. Jadi ada komponennya, ada likelihoodnya, sama modelnya. Di sini model regresi, di sini parameter yang terkait dengan persamaan regresi tadi. Atau yang mengandung link function tadi. Ini nulisnya seperti ini. Ya, jadi komponen dari ini adalah likelihood. Nah, dari likelihood itu ada modelnya. Berarti modelnya itu pakai yang tadi logical. Yang logical. Jadi disebut name kalau tadi normal jadi apa? Denom ya. Denom mu i misalkan koma tau. Mu i sama dengan A ditambah Bx kali Xi. B kali Xi. Nah, berarti komponen ketiga selain tadi likelihood parameter terkait dengan satu link function. Jadi ada suatu persamaan logical. Jadi kalau regresi persamaan regresinya. Nah,
parameter tadi mempunyai prior. Nah, prior kan juga stokastik, ya penulisannya sama. Pakai tilde. Misalnya sama. Data 1 apa, misalkan data 2 apa. Nah, kalau ini sama, elemennya sama, panjangnya, ya bisa dibikin kayak gini. Data J digabung gitu ya. Kan 1, 2, 3, 4, misalkan sama saja, bisa digabung, data J itu bisa. Berarti ada data sebanyak K gitu ya. Jadi kayak beta, kan ada beta 1, beta 2, beta 3 gitu ya. Nah, itu bisa digabung menjadi beta saja. Jadi beta dalam kurung J. Daripada nulis beta 1, beta 2 gitu, lebih praktis pakai metafor, baru ini beta dalam kurung J. Jadi menjadi ringkas sintaksnya kan ya. Bisa seperti itu. Nah, kalau yang hierarki ya ada istilahnya hiperparameter yang saya jelaskan kemarin. Jadi data J ini distribusinya, ini juga ada parameter lain, ini juga punya distribusi lagi yang hierarki. Ada pertanyaan sampai sana. Jadi komponennya itu yang disintak itu, langkah-langkahnya itu pertama ada likelihood-nya. Contoh regresi itu berarti Y distribusi normal, mu sigma gitu ya. Lalu persamaannya, berarti mu sama dengan regresi A ditambah BX, itu yang logikalnya. Lalu parameternya, berarti punya prior. Apa parameternya? Alpha, priornya apa? Beta, priornya apa? Sigma, priornya apa? Itu sih, ya kayak gitu mudah, tinggal gitu saja. Nanti kita praktekkan, kalau begini mungkin masih bingung ya, nanti kita praktek. Nah, sekarang di data, ya, datanya penyusunan datanya itu bisa berupa format rectangle, format data persegi panjang gitu ya. Jadi kayak ini Y, X1 kayak matrik gitu ya. Seperti matrik. Sama di sini harus ini, jangan lupa kurung kurawal. Jangan lupa kurung kurawal. Berarti kok kurung kurawal, sorry. Kurung siku, sorry. Tadi kan lambangnya vektor kan kurung siku. Nah, ini X1, berarti ada vektor X1, vektor X2, vektor X3. Nah, ini diakhiri dengan N, ada N dan di enter. Harus ada di enter. Jadi ada yang ruang kosong di sini. Jadi format bisa kayak gini. Jadi kalau tadi vektor, ya kalau matrik seperti ini matrik. Ya kan? Kan koma 1, koma 2 ini masih vektor kan ya. Tapi matrik Y jadinya kan. Kalau yang tadi kan vektor masing-masing S1, S2, S3. Kalau yang ini kan matrik Y, tapi kan setiap kolom adalah vektor kan ya. Jadi A1, Y1, Y2, Y3, Y4. Kolom keempat kan, kolom ketiga, matrik kolom kedua, matrik kolom pertama. Masing-masing ini kan vektor. Sama ini juga tadi masing-masing adalah vektor. Cuma tidak bisa, X ini bukan matrik, tapi vektor, masing-masing vektor. Nah ini Y adalah matrik, gitu ya. Sama ini kalau berupa array, juga sama. Ini 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2 gitu. Misalkan 4 kali 2 kali 2. Berarti kan ini masih vektor kan ya. Koma, masih ini berarti vektor. Vektor.
vektor-vektor. Tapi kumpulan ini adalah berupa berupa array. Ada pertanyaan nyusun datanya? Baik, berikutnya ada format data berupa list gitu. Ini mirip kayak di R. Jadi ada scalar, kalau scalar ya sama dengan aja. Kalau vektor di dalam list itu bisa berupa scalar, itu kan list dalam kurung itu kan ya. Kalau scalar ya kan n sama dengan berapa gitu. Ya kalau vektor ya ada berupa C. Ya sama kayak di R kan. C kan membuat vektor ini. Nah kalau matriks berupa ini, structure ini. Data, lalu dimensinya berapa. Ini kalau matriks, kalau vektor juga seperti ini, kalau matriks kayak gini. Nah, cuma agak beda antara R dan multibug atau winbug juga. Jadi urutan kayak gini itu, kalau di R itu apa? Kan mesti defaultnya kan vektor itu vektor kolom. Berarti ke bawah dulu kalau R. Berarti kayak gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau di multibug ini kebalikannya transposnya. Berarti vektor baris. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 ya per baris dia. Barisnya dulu. 1, 2, 3, 4. Baru bawahnya. Seperti itu, berbeda. Jadi kalau dari data di R mau dikonversi ke winbug, ya ditranspos dulu. Ditranspos dulu. Ya, kalau masih ingat yang kemarin MCMC, kan ada komponen inisial ya. Apa? Selain ada 2 kemarin kan di Markov chain. Selain inisial apa? Ada 2 kan ya? Masih ingat? Mbak Sita, Dian. Iya, Pak. Maaf, Pak, saya udah lupa. Oh, udah lupa. Ya nanti dipelajari. Dibaca Baik, lagi. Pak. Ya. Ada 2 ya, ini initial value sama apa? Kan ada juga DPR kemarin. Nah, dari di sini berarti kita perlu menentukan inisial. Kan ada transisinya kan ya, dari inisial transisi. Nah, inisialnya ini ditentukan harus sesuai dengan domainnya. Kalau parameternya itu misalkan normal kan min tangga sampai tangga gitu ya. Dia harus bisa negatif bisa positif. Ya kalau presisi itu kan pasti positif, varian pasti positif kan ya, pasti lebih besar 0. Jadi nggak boleh ngasih initial value negatif. Jadi perhatikan domain dari parameter itu, interval berapa nilai-nilai dari yang tadi variabel tadi untuk inisial. Jadi yang diinisialkan itu yang bertanda tilde, ada tildenya tadi ya, selain likelihood ya.
yang ada tilde selain likelihood itu harus ada inisial. Tadi apa? Berarti apa yang ada inisialnya? Mbak Nisa. Iya, Pak. Berarti apa yang dikasih inisial? Kan yang ada tilde kan yang stokastik. Tadi apa saja berarti yang ada inisialnya? Yang perlu diinisial. Ini kan inisial adalah node stokastik. Node stokastik kan yang ada tanda tilde. Tadi yang saya jelaskan apa saja tadi yang node-nya stokastik. Selain likelihood, apa saja? Parameter, apa? Parameter, variabel laten, ya, sama apa? parameter Missing data. sama missing data. Missing data, ya, Missing value. ya, missing value, missing data. Itu ada inisialnya. Jadi bisa dilihat di example di contoh itu ada model mixer normal. Nah, ada di situ laten, ada latennya di mixer itu. Laten Z, ada latennya, di situ ada inisialnya. Berarti yang ada node stokastik selain yang likelihood itu ada harus ada inisialnya. Tapi inisial ini tidak harus diisi. Tapi jangan tidak diisi semua. Bisa diisi sebagian yang sekiranya biasanya ini yang positif-positif itu harus diisi. Kalau presisi itu harus diisi. Berarti parameter yang nilainya positif itu biasanya harus diisi. Karena itu yang kalau kan bisa dibangkitkan. Jadi inisial ini bisa diisi atau lewat bangkitan. Nah, kalau yang positif tadi dibangkitkan, kalau angkanya terlalu kecil nanti jadi error. Jadi kalau ini biasanya kalau yang positif itu diisi inisialnya, yang lain bisa bangkitkan, generate. Dan inisial juga kalau terlalu jauh dari targetnya, itu juga menjadi lama konvergen. Lebih lama konvergennya. Jadi kalau bisa memperkirakan pasnya ya lebih baik. Nah, ini ada contoh. Misalkan ada 5 data ya. Data XY itu ada 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 5. 5 pasang data. Nah, di sini YI berdistribusi normal ya, mu I tahu presisi. Ini yang likelihood ya tadi, ini yang likelihood. Ya ini yang link function tadi, identitas mu I sama dengan alpha ditambah beta kali ini. Nah, ini yang apa tadi? Ini yang ini node, tadi ini node stokastik, yang ini node apa? Mu ini. Siapa bisa jawab? Mas Lukman. Mu I ini berarti node apa? Yang YI kan likelihood, dia stokastik. Kalau mu I, yang ini apa? Skalar, Pak. Persamaan, yang persamaan. Oh. Persamaan itu apa?
Logical. Yang persamaan itu logical. Persamaan kalau skalar ya angka tadi kan skalar kan data kan ya. Kalau ini persamaan itu logical, yang not logical. Nah, di sini ada likelihood-nya mu i tahu. Nah, di sini mu i ini link function-nya ya, alpha ditambah beta si S bar. Berarti di sini yang parameter apa? Karena ini link function berarti bukan parameter. Kalau ketika bukan regresi, berarti mu i parameter. Tapi ketika regresi ini ada hanya fungsi penghubung saja. Berarti parameternya yang ada itu adalah tau ini, alfa, beta. Ya ini parameternya. Berarti semua parameter tadi harus punya prior. Nah setiap prior berarti ada berupa distribusi priornya kan. Nah, apa prior dari alfa dan beta? Nah, koefisien regresi ini apa? Intervalnya apa? Antara berapa sampai berapa? Kalau koefisien regresi. Mas Sandro. Apa Sandro apa Sandro? Ya Pak, kenapa Pak? Suaranya kurang jelas di sini Pak. Kan parameternya di sini parameternya kan apa? Ada apa saja tadi? Alfa, beta, dan presisi ya. Nah, setiap parameter harus punya prior kan ya. Oke, sepakat. Nah, interval tadi ya koefisien kan ada alfa, ada beta, koefisien regresinya. Berarti priornya itu yang intervalnya berapa sampai berapa kalau koefisien. Koefisien regresi itu apa? Harus positif atau bisa negatif? Boleh nggak negatif koefisien sama intercept-nya itu? Gimana? Kalau arahnya berkebalikan itu apa? Koefisiennya apa? Negatif, positif? Jika A naik, maka B turun misalkan. Jadi jika Y naik, jika X naik, Y turun misalkan. Nah itu koefisiennya negatif atau positif? Koefisien regresinya. Negatif kan. Nah kalau sama-sama naik, koefisiennya positif ya. Ini kan bisa positif, bisa negatif. Nah distribusi apa yang bisa positif negatif? Ya di sini kita bisa pakai normal. Ya kalau ingat yang kemarin masalah conjugate, ketika Y-nya normal, ya kan? Atau mu juga normal, itu conjugate kan? Ini juga karena mu-nya normal, yang alpha beta ini juga, ini kan terkait dengan mu ini. Ini juga priornya normal, ini conjugate-nya. Ya, tapi patokan awalnya itu tadi, pahami parameter berada di interval berapa itu nilainya. Bisa positif atau negatif.
Nah, kalau bisa negatif, kalau main gampangnya ya bisa pakai normal gitu. Kebetulan kalau ini normal, berarti ini jadinya conjugate. Kalau misalkan ini T, ya boleh pakai normal di sini, tetapi jadinya tidak conjugate. Ya, kemudian di sini presisi. Presisi adalah sepervarian, ya kan? Varian itu nggak pernah negatif kan? Pasti di atas 0. Nah, berarti apa yang bisa? Ya, pilihannya bisa gamma, bisa eksponensial, bisa variabel. Tetapi di sini sudah kita pelajari tentang conjugate. Ya, conjugate dari presisi adalah gamma. Periode conjugate-nya adalah gamma. Kenapa pakai conjugate? Ya, kelebihan pakai periode yang conjugate ketika di Winbach, ketika memakai Gibbs sampler, itu closed form kan kemarin waktu PR kemarin tuh, kan distribusinya closed form. Berupa misalkan gamma gitu ya. Kan ketemu closed form. Nah, sehingga ketika membangkitkan kan mudah, langsung melalui distribusi gitu kan. Dan komputasi lebih cepat. Kalau langsung itu cepat. Kalau melewati AR itu kan ada tolak terimanya kan ya. Jadi waktunya lebih lama. Jadi ketika conjugate, waktunya lebih cepat. Itu kenapa di sini normal, kenapa gamma, ya tadi alasan gitu. Nah, apa yang dimaksud prior yang proper? Jadi kalau yang prior proper itu ketika diintegralkan, itu 1. Atau ada nilainya. Kalau improper diintegralkan hasilnya tak hingga. Berarti kalau priornya adalah berbentuk distribusi normal gamma, berarti berubah distribusi priornya itu pasti proper. Namanya prior proper yang berubah distribusi seperti ini. Tetapi karena di sini informasinya sedikit. Nah, ketika informasinya sedikit, itu varian priornya besar. Jadi ketika varian sedikit, ketika informasi sedikit, variannya besar. Berarti apa? Ketika varian besar, presisinya kecil, ya. Ya kan, ketika besar, presisinya kecil. Nah, di sini kan presisinya 0,000 ya, 10⁻⁶ itu ya. Yang kecil sekali, 1/1 juta. Sama gamma, supaya variannya, ini kan variannya besar ya, variannya besar, 1000 variannya ya pakai ini. Itu karena proper, karena berupa distribusi ini pasti proper, bisa diintegralkan ketemu hasilnya 1. Tapi informasi sedikit berarti variannya diperbesar. Istilahnya informasi apa? Ada yang menyebutnya itu weak informasi yang lemah, atau ada yang menyebutnya kok lupa saya, weak informatif, vague, VAGUE gitu ya, vague prior, itu informasinya sedikit, tapi proper. Kenapa informasi sedikit? Paling tidak, kenapa dibilang vague itu? Meskipun kita tidak punya informasi, minimal kita tahu tadi intervalnya berada di mana, gitu, berada di interval berapa, itu juga informasi. Tapi informasinya sedikit itu saja. Itu bisa lah. Kalau seperti itu informasi sedikit, tinggal diperbesar variannya, gitu. Diperbesar variannya. Kalau varian besar kan secara grafik kan lebih lebar ya. Ketika varian besar kan lebih menyebar, berarti lebar. PDF-nya melebar, jangkauannya kan lebih lebar. Sehingga bisa menjangkau nilai yang banyak. Nah, ketika
informatif, kita punya informasi tentang prior itu, berat dari berapa, itu variannya kecil. Variannya kecil. Ada pertanyaan dari sini? Ini nanti mengarah ke sintak ya, jadi berawal dari sini nanti baru ke sintak. Ya. 1/1 juta. Ya ini tadi, ini angka yang kecil, karena varian informasi sedikit, berarti variannya besar. Ya sebesar yang besar 1/1, berarti kan ini variannya 1 juta kan ya, karena presisinya 1/1 juta, ini kan 0,000 sampai ini ya 10 pangkat min 6, berarti kan 0,0-nya 5 baru 1 gitu kan, 0,001 kan 1/1 juta, berarti variannya 1 juta kan, variannya besar. Nah, intinya 1 juta ini dianggap besar gitu aja. Kalau terlalu besar ya bisa 10 pangkat min 5 itu ya boleh juga. Tinggal seberapa besar atau apa dianggap lemah atau tidak informasinya, itu ya semakin lemah makin besar variannya. Kalau ini default dari Minbag, angka ini 10 pangkat min 6 sama 10 pangkat min 3 ini defaultnya. Kalau kita pakai doodle itu otomatis terisikan ini. Karena ini dianggap yang sudah cukup besar variannya. Dan kalau terlalu besar atau terlalu, biasanya juga ada problem komputasi sih. Ya mungkin dalam prakteknya ini dianggap cukup relevan lah. Enggak bermasalah secara komputasi. Oke, ada yang lain? Izin Pak, yang terkait prior proper itu masih kurang paham Pak. Bisa Ya, prior proper itu priornya bisa diintegralkan, itu ada nilainya. Jadi kayak PDF diintegralkan dari min tangga, misalkan ini normal ya, priornya normal, berarti integral dari min tangga sampai tangga ketemunya berapa PDF itu. PDF 1 kan, 1, berarti kan ada angka 1 gitu. Gamma juga integral dari 0 sampai hingga 1, nah, itu proper. Kenapa itu disebut prior yang proper? Nah, prior yang improper itu misalkan uniform dari min tangga sampai tangga itu diintegralkan berapa, kan nggak dapat apa, ketemunya tangga juga gitu ya. Nah, itu yang improper namanya, karena diintegralkan nggak, nilainya tangga. Jadi harus berupa suatu angka tertentu, itu baru proper hasil integralnya. Nah, di sini normal, berarti kalau priornya sudah distribusi tertentu, berupa distribusi peluang gitu ya, berupa peluang, distribusi peluang, itu pasti proper priornya. Nah, di sini kan tadi normal, gamma itu conjugate kan ya. Berarti distribusi yang prior yang conjugate pasti proper. Karena itu sudah berupa fungsi peluang gitu ya, PDF. Karena tadi PDF diintegral dari batas bawah sampai batas atasnya itu 1. Itu prior yang proper. Gimana? Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Enggak harus. Yang penting ada nilainya. Dan ketika ada nilainya, kan bisa dibikin normalize menjadi 1 kan juga bisa. Di normal, di PDF normal, kalau
tanpa akar 2pi sigma itu diintegralkan bukan 1, ya kan? Atau seperakar 2pi sama sigmanya dihilangkan gitu. Itu integralnya bukan 1, yaitu tetap proper, tetap proper. Jadi yang tadi itu kita ulang di sini kan normal ya, mu tau. Nah ini di sini tulisnya. Jadi ini setiap data sebanyak i, sebanyak n pakai for ya, pakai for. Berarti yang ada i-nya di dalam for ya. Nah ini ada tadi likelihood-nya yi, ya kan? Yang ini link function tadi logical, ya ini mu i, ini mu i, ini mu i. Alpha tambah beta kali xi minus min x. Vektor x ya rata-rata. Nah, ini harus dalam kurung kan i. Nah kalau yang nggak ada i-nya harus di luar for ya. Kalau alpha ini di dalam i nanti ya error kan double. Nah, harus di luar for kalau yang nggak ada i-nya. Yang ada i yang di dalam for. Kalau 2 kali indeks ya for i for j ya. I, j kalau matrik. Ya tadi alpha normal ini 0/1 juta, beta sama. Ini tahu gamma kan 0,01. Ini default winback seperti ini. Nah ini juga logical, satu persamaan. Sigma itu adalah seperakar tau. Varian kan tau. Berarti sigmanya seperakar dari tau. Ini juga logical. Ya, ada pertanyaan. Ini sintaksnya. Oh, ini ada spesifikasi model. Setelah ada sintaks, nah ini kita pilih spesifikasi. Muncul cek model. Ya. Lalu di highlight di blok ininya model, tekan cek model, nanti muncul di sini. Coba saya praktekkan ya. Jadi seperti ini. Model specification. Ini klik 2 kali aja di sini, klik 2 kali. Nah, di model, baru cek model. Kok nggak mau? Nah, jadi klik 2 kali aja ini nggak apa-apa, model. Nah, lalu cek model. Muncul ini karena tadi sudah di compile. Nah, setelah model ini, cek model, baru load data. Nah, load data ini kalau berupa list ya, tinggal klik 2 kali yang listnya, baru load data. Nah, di sini ada data loaded. Ya, di pojok kiri bawah ini ada data loaded. Jadi saya ulang. Ini sebetulnya tidak harus di blok ya, di sembarang sini boleh sebetulnya. Jalan kok. Jangan di sini, cek model juga bisa. Ya, kalau yang berupa ini, matrik kayak gini, ketik yang ini kan masih list. Berarti list, load data. Nah, ini load data lagi. Nah, ini
Nah, ini load data lagi. Nah, data loaded. Kalau sudah, baru compile. Oh, ini ada yang belum pas. Cek model. Saya pilih data ini saja. Load data. Nah, sebelum load data kita bisa milih berapa chain, berapa rantai. Berarti kalau ada 2 chain, nanti 2 bangkitan itu bersama-sama. Paralel gitu. Kalau 3 ya 3. Nah, ada salah satu uji convergence itu mensyaratkan paralel, jadi minimal 2 chain. Minggu depan kita bahas tentang itu. Nanti bisa kalau mau 2 chain, diisi angka sini 2, ya baru compile. Tapi kalau 1 chain, ya langsung aja compile. Ini bisa 4, bisa 2 gitu ya. Anggap ini 2, di compile. Oke, setelah tahap ini compile, masukkan inisial. Nah, inisialnya ini karena ada 2 chain, berarti 2 kali load init. Setelah itu lagi load init. Biasanya kalau sudah terpenuhi semua, ini nggak aktif get initnya. Tetapi jika ada yang masih belum diinisialkan, ini masih aktif, bisa ditekan get init. Bisa ditekan get init. Nah, setelah load yang inisialnya, ini bisa untuk keperluan paralelnya. Kalau high core berapa? Yang 4 core, 2 core gitu ya, ya sesuaikan. Anggap misalkan ini 2. Jadi ini distribute. Ya, setelah tahap ini kita update. Nah, ini yang disebut tahapan burn in. Tahapan burn in itu kita update langsung tanpa memasukkan parameternya apa. Ini contoh kita update anggap 1000 gitu ya. Nah, seperti ini kita anggap burn in-nya 1000. Burn in itu hasil samplingnya di AV-kan. Sejak inisial sampai angka yang ke 1000 itu enggak dipakai. Itu burn in. Oke, burn in ini bisa tahap seperti ini atau nanti setelah selesai baru di burn in boleh. Kalau yang kita ini kita burn in-kan dulu, baru berikutnya lanjut. Nah, setelah itu setelah update, ini ada kalau mau lihat ini ya, opsi update-nya apa. Loh, ini kita bisa lihat. Di sini ada adaptif, metropolis gitu ya. Ada normal globe, conjugate normal, conjugate beta. Nah, nanti kita bisa lihat di sini di info tadi ya. Update-nya apa saja. Yang parameternya ada conjugate normal, tadi kan conjugate gamma. Berarti ini yang dipakai untuk ini bangkitan ya. Ini conjugate normal dan conjugate gamma. Kalau mau lihat info yang mau dipakai algoritmanya. Oke, setelah itu kita menyimpan parameter apa yang mau disimpan. Misalkan di sini alpha, nanti ketik parameternya apa? Alpha. Baru klik set. Beta. Set tahu misalkan. Atau sigma tadi ada ya. Sigma boleh. Set. Sudah kita masukkan semua yang mau disimpan. Parameternya. Lalu kita update lagi. Gitu ya. Anggaplah misalkan 5000.
Kita klik update lagi. Ya, sudah. Lalu kalau mau lihat semua hasilnya, ketik bintang. Jadi kalau melihat satu-satu, ya ini bisa alfa, ketik aja alfa. Kita bisa lihat statistiknya. Oh, berarti rata-ratanya posteriornya ini alfa, rata-rata 3, median 3, intervalnya ini gitu. Berada di interval antara untuk alfa 0,05, credible intervalnya 1,94 sampai 0 berapa ini? Yang berapa lagi? Median MC error. Oh, 1,94 sama 4,082. Ya kenapa ini 10.000? Kan ada tadi 2 chain ya, 5.000 dan 2 chain. Ini 10.000. Ini kalau mau alfa saja, tapi kalau mau semua, ketik aja bintang. Mau lihat statistiknya semua. Nah, ini bisa semuanya. Nanti kita bisa diagnostik konvergensinya dari histori. Nah, ini relatif sudah konvergen. Masih tidak membentuk satu garis gitu ya. Lalu kita lihat auto core-nya. Ini sudah 1 atau bisa turun sedikit. Jadi kalau 1 ini berarti kecenderungan sudah konvergen. Kalau misalkan ini sampai 10 tinggi-tinggi baru turun, istilahnya pakai thinning. Di sini ada thin. Ini tuh kalau masuknya thin itu lompat-lompat. Kalau thin 10, sampel yang diambil itu kelipatan 10. Berarti setelah yang ke-10, ke-20, ke-30 gitu. Jadi kalau kita 10.000, yang kita dapat cuma 1.000. Kan 10.000 dibagi 10 hanya 1.000. Iterasinya 10.000, cuma kita dapatnya hanya 1.000. Kalau thinningnya 10. Oke, ada pertanyaan? Ini sudah tadi saya contohkan. Yang density ini juga kalau sudah cenderung halus gitu, itu juga sudah kecenderungan konvergen. Ini minggu depan kita bahas tentang konvergensinya. Jadi yang utama secara grafik itu bisa dari histori ini, itu untuk ngecek konvergennya. Ini doodle masih doodle Winbag ya, jadi agak beda. Ini kalau tadi yang multibag di sini segitiga. Ini juga segitiga. Kalau pakai multibag ini masih doodle Winbag ini, belum saya ganti. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi ini dikerjakan ya. Kerjakan pakai tadi. Dengan sitak ini tadi. Anggap sedikit sudah diketahui ini. Jalankan ya. Jalankan. Nanti hasilnya seperti apa. Mau tugas atau untuk responsi?
Halo? Mau jadikan tugas atau responsi ini? Berarti untuk tugas saja ya. Tapi tugasnya jalankan ini, tapi direkam ya. Direkam sampai dapat hasilnya tadi. Dijalankan. Sudah ada sintaksnya, dijalankan. Tapi nanti yang di-upload rekamannya. Ada pertanyaan? Oh, menyimpan yang ini tadi. Di ini. Koda. Ini nanti bisa diolah pakai R. Koda ini. Nanti minggu depan aja saya bahas tentang uji konvergensinya itu. Ya dari koda ini. Kan kalau kita klik ya. Ini ada. Koda Gen 1, koda Gen 2. Ini datanya. Ini indeksnya. Berarti yang dari 1 sampai 5.000 itu alfa. 5.001 sampai 10.000 beta. Yang 1.001 sampai 15.000 itu sigma. Seperti itu. Ini indeks, ini dua-duanya harus dimasukkan. Ini hasil sampelnya. Nah, ini bisa diolah di R. Bisa diolah di R. Nanti konvergensinya bisa secara grafis. Tadi secara grafis bisa dilihat yang tadi. Bisa dilihat yang history tadi. Ini secara umum kalau grafis history. Harus juga lewat VGR, Bruggerman dan Rubin. Ini harus berada di 1. Kalau setelah 1 berarti sudah convergen. Kalau belum berarti masih belum. Tapi ada yang melalui uji ada langsung muncul angkanya gitu, ada. Nanti di R ada. Minggu depan aja kita bahas tentang konvergensinya. Karena itu syaratnya harus konvergen dulu baru bisa dipakai hasilnya MCMC. Jadi kalau konvergen sudah terpenuhi sifat-sifatnya, syarat-syaratnya MCMC itu ergodik. Gimana, ada pertanyaan lagi? Jadi dijalankan dan direkam ya. Sama di example ya, selain ini tadi, di example yang normal, yang mixture normal, cari di example yang mixture normal, dijalankan, direkam, rekamannya yang diupload. Enggak lama kalau sebentar tinggal klik-klik biar tahu ngekliknya yang mana gitu ya, apa yang ditampilkan. Sintaks sudah ada, data sudah ada, inisial sudah ada, tinggal running saja. Mudah kan ya? Tapi direkam supaya saya tahu bisa atau tidak. Gimana, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Oke. dimulai hari apa ya Pak? Mau nyari apa? Hari ini juga boleh. Biar butuh untuk belajar juga sih Pak, nyoba-nyoba. Ya silakan. Mau hari apa? Yang penting bisa kok, nggak bebas saja hari berapa.
Yang penting bisa. Nggak harus buru-buru juga kan. Kan tujuannya biar bisa. Perlu berapa hari? 3 hari, 4 hari cukup. Ini sambil belajar ya. Bisa dicoba yang lainnya juga boleh. Tapi paling enggak 2 tadi. Contoh ini sama yang normal mixer. Di normal mixer itu ada latennya. Ada latennya. Laten berarti harus ada inisial. Silakan kalau mau dibuat selain jalankan, mau ngecek tadi info dari algeternya apa, dia silakan. Minimal bisa jalankan core hasil gitu ya. Minimal itu summary-nya sama historinya paling tidak. Oke, ada pertanyaan? Oh ya, terima kasih sudah ngisi ini ya, judul apa? Ngisi tugas kemarin ya. Untuk tugas apa? Tulisan yang berupa artikel. Oke, ada pertanyaan lagi? Gimana 3 atau 4 hari? Sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu aja ya, cukup ya. Cukup, cuma jalankan saja kok ya, nggak harus ini. Baik, kalau nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Silakan berdoa dulu. Oke. Izin berdoa ya, Pak. Oke, silakan. Persiapan. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih banyak. Ya begitu, kalau apa diskusi kita bisa saya tanya dijawab, kalau sekalian tanya saya jawab. Gak apa-apa, salah juga nggak apa-apa kok. Dalam rangka diskusi ini salah nggak masalah. Kan kalau salah kan biar tahu kalau salah. Kalau saya salah misalkan ya saya juga biar tahu kalau saya salah juga nggak apa-apa. Silakan dikoreksi kalau saya salah. Baik ya, terima kasih banyak. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Jadi ilmunya bermanfaat. Selamat juga berpuasa. Bagi yang berpuasa. Ya, semoga kita sehat semua ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.